Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif. Kembali lagi di podcast SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Nah, kali ini saya sendiri Alfiana Margareta bersama Saya Lila Asari dan Pak Zidan. Nah, Pak Zidan ini merupakan salah satu guru SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Dia mengajar di Eskul Tahfidz. Untuk kita langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak Zidan. Ya baik, gimana Mbak? Gimana kabarnya Pak Zidan? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita dan Pak Zidan mau bahas tentang tips and trik menghafal Al-Quran nih. Nah Pak, di kelas tahfidz itu materinya apa saja sih Pak? Iya, terima kasih. Jadi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu kita ada dari Waka Al-Islam itu mengadakan salah satu program yang namanya ekstrakurikuler tahfidzul Quran. Nah, di dalam tahfidzul Quran itu sendiri menjadikan wadah bagi siswa dan siswi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, baik yang hendak mau memulai hafalannya, jadi dia belum punya hafalan sama sekali, maupun yang sudah memiliki hafalan, mungkin bawaan dari ketika dia di SMP dan sederajat, itu akan kita wadahi sehingga harapannya di SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo ini para siswa dan siswi yang memiliki hafalan bisa terjaga hafalannya, dan yang mau memulai hafalan pun juga bisa dimulai, dan harapannya juga memiliki output daripada hafalan Al-Quran setelah lulus dari SMK ini, seperti itu. Oh begitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, setiap hafalan tuh harus berjuz atau per surah sih? Oh gitu ya. Jadi di Eskul Tahfidz di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo ini Mbak, kita kelompokkan dulu. Jadi pengelompokan ini berdasarkan daripada capaian hafalan yang sudah pernah dihafal oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sebelumnya. Bagi yang sudah punya hafalan di angka 1 sampai dengan 5 juz akan kita kelompokkan. Bagi yang belum punya hafalan atau sama sekali mulai dari awal ya, maka juga akan kita kelompokkan sendiri. Maka setelah pengelompokan itu, nanti ketika berjalannya tahfidzul Quran akan kita jadwalkan untuk jadwal tasmi atau istilahnya untuk simaannya atau setoran hafalannya, seperti itu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan apa istilahnya keberatan bagi yang nggak punya hafalan jadi harus mengikuti yang punya hafalan, kan jadinya berat. Jadi kita kelompokkan sehingga mereka tidak merasa terbebani, tidak merasa wah aku hafalannya belum banyak daripada teman-temanku yang sudah ada di misalkan di SMP dia di pondok misalkan. Kan beda dengan yang mungkin SMP-nya dia dari negeri tapi punya semangat mungkin untuk menghafal Quran, ya tetap kita wadahi dan kita bimbing dari awal, seperti itu Mbak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, adakah dari murid Bapak yang pernah meraih prestasi atau penghargaan gitu? Iya, untuk prestasi atau penghargaan kita sejauh ini secara internal di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu dari murid-murid atau siswa-siswa SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu sudah ada beberapa yang sudah mencapai target hafalan melebihi daripada target, yaitu ada yang mendapatkan 10 juz, ada yang mendapatkan 15 juz, baik itu dari siswa kelas 10 sampai kelas 12 itu masing-masing dari angkatan tuh ada yang sudah mencapai daripada capaian hafalan yang sudah cukup luar biasa bagi anak SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang basicnya bukan pesantren. Berbeda kalau pesantren mungkin biasa ya 10 juz, 15 juz itu sudah biasa. Tapi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo karena fokus kita kan banyak ya, tentu juga adik-adik di sini belajar jurusan sesuai dengan jurusan masing-masing. Ada yang belajar komputer, ada yang belajar mesin, ada yang belajar otomotif. Tapi dengan kesibukan mereka mampu untuk menghafalkan beberapa juz di dalam Al-Quran, itu suatu prestasi yang cukup membanggakan. Wah, luar biasa ya Pak Zidan ya. Oke, adakah tips and trik dari Bapak untuk teman-teman di luar sana yang ingin cepat bisa menghafal Al-Quran nih? Mungkin tips and triknya itu satu saja, dikutip dari pesannya Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Kalau teman-teman adik-adik pernah dengar Imam Syafi'i, nah beliau punya guru namanya Imam Waqi. Imam Waqi itu pernah mendapatkan aduan dari Imam Syafi'i selaku muridnya akan susahnya menghafal.
Kemudian Imam Waqi' dalam pesan beliau kepada Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Maka tips and trick yang paling utama sebenarnya bukan daripada kita harus satu hari misalkan dari 24 jam itu 15 jam buka Al-Quran terus, enggak ya, tapi bagaimana kita bersihkan dulu diri kita dari dosa-dosa, dari maksiat-maksiat, sehingga kalau diri kita sudah mulai stabil, mulai istiqomah untuk senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan yang buruk yang menimbulkan daripada dosa dan kemaksiatan, insya Allah kalau kita mau dilanjutkan dengan semangat menghafal Al-Quran, itu akan menjadi lebih mudah hafalannya dan juga akan lebih baik untuk menjaga istilahnya hafalan yang sudah pernah dihafal agar tidak cepat hilang seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Zidan untuk obrolannya pada kesempatan kali ini. Mungkin pada kesempatan yang lain kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari kami. Sekian, sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Salam kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.